Halo, jumpa lagi di channel per 0 dengan Pak Git. Yang kali ini bahasannya eh, masalah sosial ekonomi gitu ya. Dan masalah yang mau dibahas ini adalah masalah pinjol pinjol terhadap generasi Z dan milenial. Itu artinya generasi Z dan milenial itu yang umurnya di antara 19 sampai 34. Nah, jadi eh, kontribusi dari Gen Z dan milenial ini itu telah menyumbang angka 37,17% dari pinjol. Jadi sepertiga kredit macet yang terjadi di pinjol itu dilakukan atau terjadi pada anak-anak yang masih Gen Z sama milenial. Kita akan membahas dalam berbagai sudut pandang ya. Yang pertama adalah sudut pandang bunga. Sebelum 2024 memang bunga pinjol itu tinggi sekali ya, itu 0,8% per day atau katakan itu sampai 24% per bulan gitu. Itu tinggi sekali gitu. Tapi per Januari 2024 OJK telah membatasi suku bunga, yang artinya gini. Untuk kebutuhan produktif itu bunganya 0,1% per day atau 3% per bulannya. Dan untuk kebutuhan konsumtif itu di angka 0,3% per day atau 9% jadinya per bulan. Nah, ini sih masih masuk akal gitu. Jadi waktu di awalnya dulu 0,8% per day, nah itu membuat risiko gagal bayar yang tinggi gitu. Akhirnya menumpuk gitu. Tapi setelah dirubah ke 0,1% yang untuk produktif dan 0,3% untuk konsumtif, nah, masih aja tetap begitu. Artinya gini, perubahan suku bunga itu tidak banyak mempengaruhi dalam hal kredit macetnya. Tapi kalau menurut saya pribadi ya, antara pinjol ini antara yang kebutuhan produktif 0,1% dan konsumtif yang di 0,3% per day, itu menurut saya harusnya nggak perlu ada perbedaan gitu, karena kemampuan mereka bayar juga sama gitu. Malah harusnya yang sifatnya produktif, maksudnya produktif ini kan akan digunakan untuk usaha gitu ya. Harusnya itu lebih besar dari yang sifatnya konsumtif gitu. Harusnya paling tidak begitu. Kalau itu kan jaraknya selisihnya 2% per day dari 0,1% sama 0,3%. Oh, selisihnya 0,2% per day gitu. Nah, ini selisihnya sangat jauh dan menurut saya nggak penting. Jadi harusnya samain aja 0,1 gitu semuanya. Supaya risiko pertama gagal bayar juga jarang terjadi. Kedua, kemampuan bayar mereka juga sebetulnya sama gitu dalam usia-usia segitu. Dari data yang ada di bulan Juli itu, bahwa kredit macet yang dilakukan oleh Gen Z dan milenial usia 19 sampai 34 tahun itu di angka 37,17%. Jadi datanya bulan Juli ya. Jadi perubahan bunga yang dilakukan oleh OJK itu tidak banyak mempengaruhi. Nah, dari situ ya, dari sudut pandang itu perubahan bunga ini tidak banyak mempengaruhi terhadap kredit macetnya pinjol. Kedua kelompok ini, milenial dan Gen Z, itu biasanya belum mempunyai pekerjaan yang tetap. Kalaupun mereka mempunyai pekerjaan yang tetap, biasanya yang di bidang informal ya, bukan bidang formal gitu. Jadi
kerjaannya belum jelas tapi pengen dapat duit. Profil Gen Z dan milenial ini dengan kondisi profil seperti itu kalau mengakses mengajukan pinjaman resmi ke bank yang formal, lembaga keuangan bank, itu biasanya kan ditolak, susah mereka untuk mengajukan itu karena kondisinya seperti tadi, pekerjaan mereka belum tetap, yang kedua juga masih dari kalau pun tetap itu di bidang yang informal gitu, jadi tidak ada data-data yang detail untuk bisa memproses lebih lanjut ke bank. Karena data atau profil yang kurang bagus, susah mengajukan ke lembaga keuangan bank gitu ya, akhirnya mereka beralih ke pinjol yang hanya berbasis kepada KTP, KK, handphone itu sudah cukup. Kita lanjutkan kali ini dengan sudut pandang yang lain, yaitu Gen Z dan milenial umur yang segitu tuh masih umur-umur anak-anak labil. Kalau menurut saya masih labil gitu. Yang pertama, mereka tuh rata-rata mereka pengen cepet dapat duit instan itu. Kemudian lifestyle. Yang pertama pengen dapat duit instan. Kemudian lifestyle gayanya kalau udah megang duit kan gayanya udah beda tuh, mau ini, mau buat itu, mau buat segala macam, dan jarang dari mereka dapat duit untuk memikirkan sebuah usaha gitu. Jadi lifestyle mereka gayanya kayak anak-anak orang yang berada gitu loh. Dari sifat yang pengen dapat duit dengan instan, kemudian kedua tadi adalah lifestyle, itu mereka akhirnya tidak bisa membuat skala prioritas mana yang lebih dulu harus didahulukan. Malah banyak yang terjadi, pinjol dipakai buat main slot. Akhirnya tambah parah, main slot nggak menang, nggak bisa bayar hutang, terjadilah kredit macet. Ini salah satu bukti kalau masyarakat Indonesia itu telah gagal gitu loh, maksudnya gagal mendidik anak itu dari awal. Jadi anak ini dari awal harus dikasih edukasi yang benar. Dari mereka SD, SMP itu dididik disiplin, dibentuk membuat skala prioritas yang benar, itu tahap demi tahap itu. Saya nggak tahu di sini salah mendidiknya dari mana gitu kan. Yang jelas tiap orang kan mendidik anak beda-beda, tapi kebanyakan rata-rata seperti itu yang terjadi. Jadi ini salah satu gagalnya pendidikan di Indonesia. Oke, kita rangkum. Yang pertama yaitu menurunkan suku bunga pun tidak mempengaruhi kredit macet pada pinjol. Yang kedua, pengen cepet megang duit atau pengen cepet kaya, kemudian lifestyle. Nah, yang ketiga yang paling penting itu juga adalah pendidikan dari awal. Oleh karena itu, didik dan perhatikan anak-anak kita dari awal, dari kecil. Untuk sementara saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih.